dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, pemilihan presiden kurang dari 1 bulan lagi. Pilpres 1 putaran diprediksi mustahil terjadi kecuali ada campur tangan Presiden Jokowi. Karena itu sejumlah pihak yang khawatir Pilpres akan berjalan curang kemudian mendesak agar Presiden Jokowi dimakzulkan. Beberapa tokoh lain menyebut Pilpres akan kehilangan maknanya jika terlalu banyak kecurangan yang dibiarkan terjadi. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi legitimasi Pilpres, terlepas siapapun yang nanti terpilih. Benarkah gejala-gejala menang dengan cara kotor semakin terasa? Dan sejauh apa langkah yang harus ditempuh untuk mencegah kecurangan Pilpres? Bersama saya Fitri Megantara, inilah kontroversi dalam episode Tolak Menang Karena Curang. Terjadi beberapa praktek kecurangan yang semakin masif dan beraroma korupsi. Ini untuk kepala desa, penghuni, ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan. Ya, Wakil Presiden Pak Gibran Mas Gibran adalah anak dari Presiden yang sampai saat ini sampai bulan 10 nanti sampai serah terima sama Pak Wali Kota. Potensi kecurangan TSN, satu misalnya adanya pembukaan posko pengaduan pelanggaran pemilu yang berkantor di kantor Kemenkopolhukam. Bodoh itu. Ini gimana Bang? Bodoh. Karena posko pemilu itu sudah ada. Bukan posko itu namanya des pemilu. 2014 sudah ada. Banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi di beberapa tempat. Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu. Pemirsa, saya akan langsung menyapa 5 orang narasumber yang telah hadir bersama kita malam ini di studio Metro TV. Saya akan mulai dari sebelah kanan saya, juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Mas Pipin Sopyan. Dan juga di sebelah Mas Pipin ada Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Bang Rambun Cayo. Selamat malam. Baik, dan di sebelah kiri saya ada kritikus politik Mas Faisal Assegaf. Selamat malam, Mbak. Dan juga Direktur Eksekutif Indobarometer Mas Muhammad Kodari. Dan nantinya akan bergabung bersama kami pengamat politik Adi Prayitno dan juga sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom perwakilan dari TKN Prabowo Gibran, Mbak Francine Wijaya. Selamat malam Mbak Francine, selamat malam Bapak-Bapak yang juga hadir di studio Metro TV. Oke, baik. Saya akan langsung mulai perbincangan dari Mas Pipin terlebih dahulu. Mas Pipin, ini Timnas Pemenangan Amin kemarin menyampaikan ada berbagai macam dugaan praktik kecurangan pemilu 2024. Bahkan disebut sedikitnya ada 30 pelanggaran. Apa saja bentuk yang paling mengkhawatirkan dari pandangan Timnas Amin? Jadi ada 3 bentuk ya. Pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran administrasi, kemudian ada pelanggaran penggunaan fasilitas negara, dan yang ketiga adalah penggunaan pengerahan SDM aparatur negara. Jadi ada 3 potensi itu yang paling besar yang kita rasakan. Dan terakhir sebetulnya adalah pelanggaran terhadap berupaya untuk mengintervensi, mengintimidasi pihak yang memasang videotron kami, kemudian baru juga 1 hari sudah diturunkan. Ketika kami konfirmasi, kenapa alasannya? Kemudian itu di luar dari kuasa kami. Berarti ada invisible hand yang memaksa pemilik videotron untuk tidak memberikan izin kepada kami untuk bisa menggunakan itu. Padahal itu sebetulnya bukan dari kami, itu adalah dari relawan, orang yang simpati terhadap Pak Anies, Gus Muhaimin, kemudian memasang itu. Dan ternyata ya memang itulah yang terjadi saat ini. Kalau kita melihat dari berbagai kejadian, kecurangan, kalau kita melihat misalnya indikasi penggunaan fasilitas negara, program Bansos misalnya. Kalau kita lihat kebutuhan kita ketika Bansos itu adalah ketika COVID 2001, 2002 terakhir kemarin
kita butuh, tetapi anggaran untuk bansos waktu itu hanya sekitar 430 sampai 460 triliun. Tapi saat ini 2023 2024 nyaris 500 triliun. Baik. Jadi bisa dibayangkan Bapak sekalian, bahwa memang ada upaya untuk menggunakan dana negara untuk bansos, politisasi bansos. Jadi kalau bagi kami sebetulnya bansosnya kami memahami itu kebutuhan bagi rakyat Indonesia di saat pekerjaan susah, pengangguran banyak, di saat sembako mahal, memang bansos dibutuhkan. Tetapi yang jadi persoalan ini kan bansos keluar karena kegagalan negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan sembako murah. Tetapi persoalannya adalah ketika ada upaya aparat negara untuk oknum-oknum pejabat mengarahkan bansos ini untuk kepentingan calon tertentu, bahkan saya mohon maaf, Pak Jokowi sendiri membagikan bansos di Banten, di situ di samping balihonya Prabowo Gibran. Jadi saya kira itu yang membuat kami, oh jadi begini cara mainnya. Pak Julhas. Yang kedua, misalnya menyampaikan bansos ini dari Pak Jokowi, ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Yang ketiga juga Pak Erlangga juga demikian. Dan terakhir saya kira kita mendengar tadi ya video yang saat ini viral, yang ini sangat mengerikan. Dan saya kira mohon maaf yang 02 seharusnya yang melaporkan itu bukan kami dari 01 atau 03. Kalau itu fitnah seharusnya saya kira yang dirugikan adalah 02. Baik. Kalau kita langsung karena apa? kepada Jadi saya kira Mbak 02 Francine, seharusnya yang melaporkan kalau tadi yang beredar itu memang tidak benar gitu. Baik. Tanggapannya Mbak Francine. Pertama-tama tentu yang menuduhkan itu yang harus membuktikannya ya. Dalam hal ini ya silakan saja kalau misalnya memang dirasa ditemukan adanya dugaan pelanggaran ya silakan saja dilaporkan beserta dengan bukti-buktinya, beserta dengan fakta-fakta yang akurat, bukan hanya berdasarkan asumsi ya gitu. Masa hanya karena ada bersebelahan dengan baliho tertentu lalu disimpulkan seperti itu kan juga rasanya tidak cukup kuat lah ya. Gitu. Silakan saja kalau misalnya memang dirasa sebagai dugaan pelanggaran, silakan dilaporkan, kami akan ikuti proses hukum yang ada dan berlaku. Tapi dengan banyaknya laporan mengenai dugaan-dugaan pelanggaran ini, seperti apa kemudian komentar dari TKN sendiri, Mbak Francine? Untuk melaporkan ini kan sebenarnya hak setiap warga negara, juga kalau misalnya dari pasangan paslon lain timnya juga merasa menemukan adanya dugaan pelanggaran, ya itu memang haknya untuk melaporkan. Biar bagaimanapun kan juga masing-masing paslon akan berusaha menjaga suaranya, menjaga agar tidak terjadi kecurangan. Ya silakan saja. Yang penting kan itu tadi, asal ada bukti-bukti yang kuat dan fakta-fakta yang akurat. Jadi tidak terkesan cuma asal lapor saja cuma supaya mendapatkan simpati tertentu lah. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi sebelumnya saya akan mengundang kepada Mas Adi Prayitno, pengamat politik, untuk bergabung berdiskusi pada malam hari ini karena Mas Adi Prayitno sudah bergabung hadir di Studio Metro TV. Silakan Mas Adi Prayitno, selamat malam. Baik, apa kabarnya? Pertanyaan selanjutnya saya ke Bang Rambun terlebih dahulu menyambung mengenai dugaan pelanggaran ini. TPN juga kemudian menggelar jumpa pers untuk mengungkap berbagai dugaan pelanggaran, terutama yang dilakukan oleh aparat. Ini kok momentumnya bisa samaan, tepat, kompak seperti ini dengan Timnas Amin? Kenapa nih? Iya, karena yang menjadi subjek dari ini ya kita berdua, gitu. Karena apa yang tadi disampaikan sebenarnya hampir sama dengan apa yang kami alami gitu dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya terakhir ini kita ada acara kita udah pasang baliho malam-malam banyak sekali, besok pagi udah ngilang gitu. Ini kan sebuah artinya ada satu kekuatan yang luar biasa sebenarnya yang sangat terorganisir ya, yang bisa menghilangkan baliho yang jumlahnya banyak sekali, ratusan bisa hilang dan nggak ada yang lapor, nggak ada yang jadi ini banyak lah gitu ya ceritanya. Kalau kita sekarang tadi dibilang 30 peristiwa, kita agak banyakan dikit Bang. Kita sudah sampai 40 sampai 50, ya kan. Jadi memang menurut saya apa yang tadi disampaikan saya setuju banget bahwa memang ini polanya. Tapi yang juga lebih mengkhawatirkan ya selain tadi ASN, tapi juga kita melihat aparat penegak hukum nih, apalagi juga militer ya, tentara, TNI itu juga ikut-ikutan gitu ya di dalam ini kan ya,
sampai pada satu titik yang sangat mengkhawatirkan. Tapi yang juga cukup mengkhawatirkan adalah soal penyelenggara nih gitu. Ini kita dalam beberapa mudah-mudahan penyelenggara nih punya kesadaran tinggi ya untuk menahan untuk tidak tergoda ya. Tapi kalau dari sisi kami sendiri misalnya Bawaslu deh saya bilang. Ini ada berapa kejadian kan misalnya tadi ya seperti yang rekaman tadi. Itu kan udah terang-terangan ya. Kan nggak perlu dilaporin. Dia kan semacam penegak hukum ya di dalam dia bertindak aktif lah gitu. Nggak usah nunggu laporan juga gitu ya kan. Dan banyak peristiwa kemarin juga kita dengar ada kepala desa yang membuat deklarasi untuk mendukung 02 misalnya. Itu kan udah terang-terangan. Dan kita nggak ngelihat misalnya ke Departemen Dalam Negeri mengambil suatu tindakan yang serius gitu. Jadi menurut saya ini cukup sistematik gitu. Tapi jangan lupa gitu. Yang lain-lain kita ini dan juga rakyat ini kan ngelihat gitu. Jadi jangan memancing juga kemudian ini yang saya khawatir bahwa ini masyarakat jadi marah gitu. Itu yang saya khawatir. Itu aja. Kita ke Pak Faisal. Pak Faisal dengan melihat adanya banyaknya laporan dugaan pelanggaran, apakah masih bisa dikatakan penyelenggaraan pemilu 2024 masih berjalan normal, Pak Faisal? Ya, kalau merujuk kepada banyak keluhan itu sudah menegaskan bahwa pertama penyelenggara pemilu sudah bangkrut. Kemudian ruang demokrasi yang namanya pemilu ini bukan hanya dikeluhkan oleh para tim sukses, tapi di luar sana di berbagai media sosial melihat pertunjukan kekuasaan yang sangat ugal-ugalan, tidak punya political will, dan banyaknya oknum-oknum aparat terlibat dan kekacauan sistem, dan lembaga pengawasan pemilu nyaris menjadi seolah-olah bagian dari kepentingan kecurangan itu sendiri. Oleh sebab itu dalam kajian yang lebih fokus untuk bagaimana mengamankan jutaan hak rakyat dalam kedaulatan politiknya, muncul kan istilah pemakzulan terhadap Jokowi. Karena sudah semakin mengerucut bahwa sumber kerusakan kecurangan itu dilakukan secara telanjang, secara terang-terangan dengan memamerkan keperkasaan dinasti politik yang dimotori oleh Jokowi dan keluarganya. Jadi ini baru pertama kali satu perbincangan tentang ancaman kecurangan pemilu yang sebenarnya mengerucut pada 5 orang saja, yaitu Jokowi, istrinya, anaknya, iya kan, sama adik iparnya. Bahkan sebelum pemilu itu digelar, itu sudah kecurangan meruntuhkan Mahkamah Konstitusi. Dan Presiden seolah-olah berdiri sebagai pemandu organisasi negara secara terselubung ingin memenangkan salah satu kandidat yaitu Prabowo. Itu fakta. Sebelum membedah lebih mendalam mengenai pemakzulan, kita akan kembali lanjutkan mengenai dugaan pelanggaran, dugaan kecurangan ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.